Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Kinan. Pada video sebelumnya, Kinan berhasil mengetahui niat buruk dari Jiang Bilan yang ingin Kinan masuk ke tanah suci Zukue bersama dengan dirinya. Tapi beruntungnya, Kinan berhasil mengungkapkan niat jahat Jiang Bilan. Dia bahkan mengetahui kalau Jiang Bilan memiliki martial spirit atau roh bela diri yang mampu memanipulasi hati seseorang. Mendengar hal itu, semua orang menjadi sangat risih mengetahui jika Jiang Bilan bisa melakukan hal semacam itu. Mendengar kekacauan itu, Master Tanah Suci Zukue dan juga Master Tanah Suci Qinglong juga muncul. Mereka berdua sangat tertarik dengan Kinan. Awalnya, Master Puncak Zukue memaksa Kinan untuk ikut dengan dirinya dan juga menjanjikan Kinan banyak hal. Tapi sayangnya Kinan malah menolaknya. Dan dia lebih memilih pergi ke Tanah Suci Qinglong walaupun si Master Suci tidak memberikan tawaran apapun bagi dirinya. Satu hal yang membuat Kinan tertarik adalah Master Suci Qinglong bersedia menjelaskan mengenai petir yang menyambar Kinan 2 tahun lalu, tepat di mana dia membuat kontrak dengan jiwa bela diri Dewa Perangnya. Melanjutkan video sebelumnya, Kinan memimpikan sebuah pedang besar yang cukup menyeramkan bagi dirinya. Pedang itu merasa kalau dirinya sangat haus tekan kemenangan. Dia pun menanyakan tekad Kinan sebenarnya yang merupakan pewaris dari Dewa Perang. Kinan pun akhirnya terbangun di sebuah kediaman. Dan ternyata di tempat itu juga terdapat Master Tanah Suci Qinglong. Di sana, Kinan pun tanpa ragu memberikan Master Suci sedikit hormat karena dia tidak menyangka bisa ada di sini. Master Suci Qinglong menyuruhnya untuk bersikap santai. Dia juga menyadari dengan apa yang ingin ditanyakan oleh Kinan. Tapi sayangnya walaupun Kinan sangat ingin mengetahuinya, tapi dia belum bisa memberitahukan semua itu kepada Kinan. Master Suci hanya bisa menyuruh Kinan untuk mencapai puncak ranah martial Patriarch atau ranah martial Ancestor dalam waktu 2 tahun. Jika Kinan berhasil, maka dia akan menjelaskan semuanya kepada Kinan. Dia akan mengatakan semuanya mengenai inti dari martial spirit milik Kinan dan bahkan mengapa Tanah Suci Qinglong merasa sangat familiar bagi dirinya. Kinan awalnya ragu karena dia tidak ingin dipermainkan. Master Suci Qinglong mengatakan kalau dia bukanlah musuh Kinan dan tidak ada untungnya bagi dirinya jika memperlakukan Kinan dengan buruk. Bahkan Master Suci berjanji akan memperlakukan dengan sangat baik, lebih baik dari siapapun di dunia ini. Melihat Kinan yang tidak mempercayai dirinya, Master Suci pun menyuruh Kinan untuk percaya pada martial spiritnya. Dengan mengejutkan, martial spirit Dewa Perang tiba-tiba memunculkan dirinya. Kinan sempat kebingungan karena kejadian ini mirip dengan yang terjadi di Pavilion Wu Yuan. Melihat Kinan yang kebingungan membuat Master Suci ingin menanyakan sesuatu. Yang mana dia tahu kalau Kinan sudah menghabiskan banyak harta dan juga pil spiritual. Tapi sayangnya martial spirit Dewa Perangnya masih belum naik tingkat lagi. Kinan sangat terkejut mendengar Master Suci yang mengetahui rahasianya. Master Suci pun memperlihatkan satu benda kepada Kinan. Yang mana benda ini adalah sesuatu yang dibutuhkan martial spirit untuk naik tingkat. Tapi sayangnya semenjak dunia atas menutup aksesnya dengan dunia bawah, benda ini menjadi sangat langka dan tidak mudah untuk menemukannya. Awalnya Kinan ingin mengambil benda itu, tapi Master Suci tidak membiarkan Kinan, karena bagaimanapun kesepakatan mereka sebelumnya adalah mendapatkan sesuatu dengan berusaha keras. Karena hal itulah Kinan harus mengikuti syarat yang sebelumnya diucapkan oleh Master Suci. Master Suci kemudian memberikan sesuatu kepada Kinan. Walaupun dia tidak bisa memberikan benda yang bernama batu sumber itu, tapi dia bisa memberikan Kinan sebuah lencana identitas. Master Suci bahkan mengatakan kalau lencana ini akhirnya kembali ke pemilik aslinya. Kinan yang mendengarnya menjadi semakin kebingungan, karena dia tidak mengetahui maksud dari si pemilik asli yang dikatakan oleh Master Suci. Sebelum dirinya bertanya, Master Suci malah pergi meninggalkan Kinan. Hal ini membuat Kinan harus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi sendirian. Tapi di sisi Master Suci, dia merasa kalau kondisinya sudah memburuk. Dia pun berharap Kinan bisa dengan cepat naik tingkat sebelum waktunya tiba. Sedangkan di sisi Kinan, dia mencoba untuk memikirkan semua itu sambil berjalan-jalan di Tanah Suci Qinglong. Salah satu seniornya yang bernama Ling juga menyuruh Kinan untuk menanyakan dirinya mengenai hal yang ingin dirinya tanyakan. Tak lama kemudian, Kinan juga didatangi oleh senior lain dan juga mengajaknya pergi ke perjamuan. Tak lama kemudian, Long Hu dan yang lainnya juga datang. Dia tidak menyangka kalau Kinan sudah menjadi murid yang terkenal. Long Hu menjelaskan kalau dirinya memutuskan pergi ke puncak Tiemu di Tanah Suci Qinglong ini.
Dengan begini, dia akan bisa memperkuat tubuhnya seperti sebuah artefak suci. Sedangkan si Makong mengatakan kalau dirinya ikut pergi ke puncak Qinglong. Tapi tak lama setelah itu, Miao Miao datang dan juga menarik Qinan untuk pergi menjauh bersamanya. Miao Miao juga menanyakan harta apa yang diberikan oleh Master Suci. Qinan hanya menjelaskan kalau dirinya hanya mendapatkan rencana identitas. Miao Miao sangat marah dengan Qinan karena di dalam kesempatan baik itu, dia malah tidak meminta harta yang banyak. Melihat wajah Miao Miao membuat Qinan menyadari kalau Miao Miao tidak tidur semalaman. Miao Miao yang tersipu karena perhatian Qinan menyuruh Qinan untuk tidak memikirkan hal itu. Miao Miao juga menjelaskan kalau dirinya pergi ke puncak Chaomu. Dia juga menanyakan kemana Qinan akan pergi, tapi sayangnya Qinan belum bisa memutuskannya. Tapi tak lama kemudian, seorang senior memanggil Qinan. Senior itu menyarankan Qinan pergi ke puncak Duanmu. Senior itu bernama Zhao Fang. Dia pun mendekati Qinan dan juga yang lainnya. Zhao Fang mendengar kalau Qinan membutuhkan batu sumber dari Master Suci. Karena hal itulah, dia langsung menarik Qinan dan juga mengajaknya pergi dari sana. Melihat ada gadis yang merebut Qinannya, membuat Miao Miao sangat kesal. Dia juga ikut pergi dan juga menyuruh Zhao Fang melepaskan tangannya dari Qinan. Sedangkan di sisi Xiao Qingyu, dia sudah menerima surat dari Qinan yang sudah tiba di tanah suci Qinglong. Tang Qingsan menyadari kalau surat itu dari Qinan. Karena Qinan sudah baik-baik saja, dia pun mengajak Xiao Qingyu untuk segera berlatih agar dirinya tidak tertinggal oleh Qinan. Sedangkan di sisi Qinan, dia sudah tiba di puncak Duanmu. Master Puncak Duanmu juga sangat senang menerima Qinan menjadi murid dari Puncak Duanmu miliknya. Di sana dia juga menyadari ketiga teman Qinan yang tidak tidur semalaman. Dia pun menyuruh Zhao Fang yang merupakan kakak senior pertama untuk mengantar mereka semua pergi ke kediaman mereka masing-masing untuk beristirahat. Miao Miao yang melihat Zhao Fang masih tidak terima dengan perbuatannya kepada Qinan. Singkat cerita, di dalam perjalanan mereka, Zhao Fang banyak menceritakan sesuatu kepada mereka berempat. Yang mana tanah suci Qinglong ini tidak memiliki banyak prinsip seperti tanah suci Zukue. Mereka hanya memiliki satu prinsip, yaitu bertahan hidup dengan lebih baik. Karena bagaimanapun sejak bertahun-tahun yang lalu, sudah banyak murid yang terjatuh dan juga gugur hanya karena mereka terlalu tergesa-gesa dalam suatu hal. Karena kejadian itulah muncullah prinsip sederhana itu. Yang mana selagi mereka masih bertahan hidup, maka mereka bisa mencapai semua yang mereka inginkan. Sedangkan di tanah suci Zukue, Jiang Bilan memenangkan sebuah pertarungan dengan murid di sana. Tapi sayangnya sikapnya itu sangat buruk dan tidak berbelas kasih. Ternyata alasan Jiang Bilan seperti itu adalah orang yang dirinya lawan ternyata memiliki ketertarikan terhadap dirinya. Bahkan menurut salah satu teman orang itu, dia sudah sedikit gila karena merasa senang ketika Jiang Bilan menginjaknya. Sedangkan di sisi Qinan, dia dan juga yang lainnya sudah tiba di sebuah kediaman. Yang mana murid-murid keempat puncak tanah suci Qinglong semuanya akan tinggal di tempat ini. Zhao Fang juga sudah mengaturnya agar Qinan dan juga teman-temannya mendapatkan tempat yang berdampingan agar tidak terlalu jauh bertemu satu sama lain. Di sana Zhao Fang membanggakan dirinya yang sudah merawat tempat itu. Tapi sayangnya kondisi yang terlihat sama sekali tidak seperti yang dikatakan oleh Zhao Fang. Tapi berbeda dengan Qinan, Zhao Fang menyiapkan kediamannya sedikit spesial dan juga jauh. Karena bagaimanapun, Qinan saat ini masih memiliki ancaman dari tanah suci Zukue. Mereka harus menyembunyikan Qinan di tempat yang aman. Melihat kediaman Qinan yang lebih baik dibandingkan dengan kediaman mereka bertiga membuat Miao Miao sangat kesal. Dia percaya kalau Zhao Fang memiliki standar ganda. Dia hanya merawat kediaman Qinan karena dia menyukai Qinan dan sama sekali tidak merawat kediaman mereka bertiga. Sedangkan di sisi Master Suci Qinglong, dia bersama muridnya yang merupakan saudara seperguruan dari Tang Qingsan mengadakan sebuah pertemuan. Di sana terlihat situasi yang agak canggung karena masalah yang terjadi sebelumnya. Yang mana saat ini Qinan sudah banyak diketahui oleh pihak luar. Mereka harus menjaga Qinan apapun yang terjadi. Master Suci bahkan sangat kesal dengan mengapa mereka bertiga tidak membawa Qinan kemari secara diam-diam tanpa memancing pihak lain. Karena sekarang banyak pihak lain yang ikut campur untuk mendapatkan Qinan, maka keamanan Qinan akan sangat berbahaya. Master Suci sedikit khawatir jika Qinan gugur, maka tidak akan ada orang yang bisa bertanggung jawab. Master Suci juga sangat marah karena mereka bertiga tidak belajar dari masa lalu mereka yang membiarkan adik seperguruan mereka terjebak di Laut Hades. Jika bahaya terjadi kepada Qinan, maka kejadian di masa lalu akan terjadi lagi. Tapi sayangnya, Master Suci tidak memiliki pilihan lain. Dia pun menyuruh ketiga muridnya ini untuk bergantian mengajari Qinan berkultivasi.
Selama Kinan berada di tanah suci Qinglong, maka mereka masih memiliki harapan. Mereka semua hanya perlu bertahan sampai Kinan berhasil berdiri dengan kekuatannya sendiri. Kemudian di sisi Kinan, dia yang sedang berada di dalam kediamannya mengingat perkataan dari Zhao Fang sebelumnya. Yang mana Kinan bertanya mengenai pengumuman untuk melarang para murid keluar kediaman pada saat malam hari. Kinan merasa sedikit penasaran dengan apa yang harus mereka khawatirkan. Zhao Fang kemudian menjelaskan kalau belakangan ini ada monster kucing iblis yang berkeliaran. Beberapa murid yang keluar waktu malam juga sempat diserang oleh monster itu. Kinan awalnya kebingungan karena seharusnya tanah suci Qinglong bisa menghadapi monster itu. Zhao Fang juga tidak terlalu mengetahuinya. Tapi yang terpenting, mereka semua dituntut agar memahami bahaya yang ada di jalan seni bela diri. Beberapa rumor juga mengatakan kalau si kucing iblis bergerak tanpa jejak. Karena hal itulah, mereka sedikit kesulitan untuk mencari dan juga mengatasinya. Menyadari hal itu, Kinan langsung berniat untuk keluar dan juga memeriksanya. Tapi sayangnya, dia merasakan ada yang aneh di sekitaran kediamannya ini. Dan benar saja, tak lama kemudian muncul seseorang yang ingin menyerang Kinan. Sedangkan di sisi para ketiga Master Puncak, mereka yang sudah selesai melakukan pertemuan bersama Master Suci memikirkan lagi rencana mereka. Master Puncak Zhang pun menyarankan agar dirinya lah yang mulai melatih Kinan besok. Dengan seperti ini, seharusnya dia bisa membuat Kinan menjadi lebih kuat lagi. Master Puncak Liu dan juga Duanmu menyetujuinya. Tapi untuk saat ini, mereka harus kembali ke kediaman mereka. Dan Master Puncak Duanmu juga berniat melihat kondisi Kinan karena kondisi tanah suci Qinglong saat ini tidak stabil. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.